Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Linsari. Saya mahasiswi Teknik Informatika semester 3 Universitas Islam Kuantan Sini. Kali ini saya akan menjalankan algoritma SCF primitive. Dengan prosesnya ada 5. Dan arrival time-nya untuk P1 itu 0, burst time-nya itu 12, dan P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8, P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 2, P5 arrival time-nya 9, burst time-nya 1. Oke, langsung kita buatkan Gantt chart-nya. Pada P1 dengan arrival time-nya 0, ini langsung diinstruksi P1 dengan burst time-nya 12. Dan di waktu kedua, arrival time kedua, datanglah P2. Berarti P1 berhenti dieksekusi di P karena adanya kedatangan P2. P1 dieksekusi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi ini disisipkan dulu dengan P2 dengan burst time-nya 8, dan di waktu ketiga datanglah P3. Di waktu ketiga datanglah P3 dengan burst time-nya 5. Jadi burst time-nya lebih sedikit P3 dari P5, P3 dari P2, dan P2 tadi berjalan 1, jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Ini dieksekusi, P2 dieksekusi, dan datanglah instruksi P3 di waktu ketiga dengan burst time-nya 5. Dan di waktu kelima datang juga P4. Di waktu kelima datang P4, berarti ini dieksekusi, datanglah P4. Jadi P3 yang berjalan itu 3, 4, 5, 2. Jadi 5 dikurang 2, 3. P4 dengan burst time-nya 2. P4 berjalan 5, 6, 7. Dan di waktu ke-7 ada burst time-nya yang ada P1 dengan burst time-nya, ada P1 dengan burst time-nya 10, ada P2 dengan burst time-nya 7, ada P3 dengan burst time-nya 3. Jadi di sini P4
dieksekusi dengan berstemnya 2, P4 selesai dieksekusi, P4 dijalankan, 2 dengan berstemnya 2, 5, 6, 7 dan selesai. P4 selesai dieksekusi. Kemudian di sini dilihat berstem manakah yang paling sedikit. Di sini P3 kembali diinstruksi dengan waktunya 3, 7, 8, 9. Di waktu yang ke-9 juga datang P5 dengan berstemnya 1. Sedangkan di sini tadi yang berjalan adalah P3 dengan 3 berstem, 7, 8, 9, 10. Di sini P3 berhenti dieksekusi dan P3 sudah selesai. Dan di waktu yang ke-10 juga ada burst time yang ada P1 dengan burst time-nya 10, ada P2 dengan burst time-nya 7, dan P3 dengan P5. Di sini sudah berjalan P5, kan tadi P5 di waktu ke-9, ini P5. Jadi di sini P5 dengan berstemnya 1. Jadi berstemnya yang paling sedikit itulah yang dijalankan. Di sini yang berstemnya yang paling sedikit adalah P5 dieksekusi, diinstruksi 1, 11. Jadi di waktu yang ke-11 P5 berakhir. Jadi berarti P5 sudah selesai. Kita lihat di sini berstem manakah yang paling sedikit, maka itulah dulu yang akan dijalankan. Di sini berstem yang paling sedikit itu yang P2 dengan berstemnya 7. Jadi ini dijalankan P2 yang sedang instruksi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini 18. Itu di waktu yang ke-18 ada juga P1 dengan berstemnya tadi 10 kan, di waktu yang 18. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Masih sisa P1, tinggal P1 di sini. Sedangkan P2-nya sudah berhenti dieksekusi dan dijalankan oleh P1. P1 berjalan dengan burst time-nya itu 10 burst time-nya. 1, 2, berarti di sini 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 28. Dan disinilah dieksekusi. Berarti jumlahnya 28. Ini selesai, ini selesai. Oke. Jadi waiting time-nya, untuk menghitung waiting time-nya, waiting time P1 dengan arrival time-nya 0, berakhir pada waktu ke-18 dan berhenti dieksekusi pada menit kedua. Dia akan mulai di waktu 0. Setelah itu berhenti di 2, kemudian dimulai lagi berakhir di waktu ke-18. Jadi hasilnya 16. P2 nya diinstruksi pada waktu kedua, jadi langsung diinstruksi. Jadi waiting time-nya 0. Kemudian P2 berakhir pada menit ke-11. Berakhir pada menit ke-11 dan dia diinstruksi pada menit kedua, berakhir pada waktu ketiga. 11 dikurang 3 sama dengan 8. P3 sama dengan P3 diinstruksi pada waktu ketiga. Dia langsung diinstruksi pada waktu ketiga. Berarti waiting time-nya 0. P3 berakhir pada waktu ke-7 dan dia dimulai pada waktu ketiga, berakhir dieksekusi di waktu ke-5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Dan P4 itu dia datang di waktu ke-5. Di waktu ke-5 dan dia langsung diinstruksi dan berakhir di menit ke-7. Berarti dia tidak ada waiting time-nya, langsung dieksekusi. P5 P5 itu pada waktu ke-9. Waktu 9 langsung dieksekusi. Berarti waiting time-nya 0 ditambah dia dimulai pada waktu ke-9 dan langsung dieksekusi. Dia dimulai pada waktu ke-10 dan berhenti dieksekusi pada waktu ke-9. Jadi 10 dikurang 9 1. Untuk menghitung average waiting time-nya, (16) ditambah 8 ditambah 2 ditambah 0 ditambah 1 dengan 16 adalah P1, 8 adalah P2, 2 adalah P3, 0 adalah P4, 1 adalah P5. Ini adalah masing-masing waiting time dari proses yang 5 itu. Karena prosesnya ada 5, jadi ini dibagi 5. Berapapun prosesnya tetap dibagi dengan jumlah prosesnya.
Jadi ini dijumlahkan 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 27. 27 per 5 sama dengan 5,4. Jadi average waiting time-nya itu 5,4. Selesai.